selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat. Masih ada 5 bulan untuk kita membuat perubahan. Masih bisa 5 bulan karena people power belum, kemudian alam semesta belum. Hasto menyebut pihaknya akan tetap menempuh jalur lain, yakni menggunakan ruang hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Yo, Bang Santuy People. Lagi back bersama Nyonya dan Mamang Abu absen dan ada Pakun yang dicobain in frame pakai baju yang kegedean ya. Makanya kita karetin. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Aduh, barbar banget si Pakun. Masih belum terbiasa in frame. Iya. Nyoh, yes. Today kita kasih momen adem nih ya. Akhirnya ada momen menyejukkan ya setelah hasil putusan MK yang mungkin bisa meredam semua demo-demo, protes-protes gitu ya. Walaupun ada beberapa orang yang masih tidak terima gitulah ya atas putusan MK kemarin. Yes. Ini sepertinya pengawalan kita akan berakhir besok ya setelah penetapan dari pihak KPU ya. Akhirnya pertama kita meluncur dulu. Nih yo. Yes. Pertama ada respon menyejukkan dari Pak Ganjar yang akhirnya dia menerima putusan MK dan mengucapkan selamat untuk pemenangnya yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau gini tuh enak gitu. Enak. Ceki-ceki. Play. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Akan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat, rupiah jatuh. Hari ini ada perang ya yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik. Terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi. Saya kira itu PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Itu kira-kira. Kenapa? Oh ya, kalau itu nanti ruang di parlemen. Politik. Ya. Kalau hukumnya kami ada di sini. Ya, Prof Mahfud sebagai mantan ketua. Kalau gini tuh enak gitu kan. Iya, jadi nggak ada panas-panasan ya. Terus kan ngelihat tuh para pendukungnya ngelihat oke, yang gue dukung sudah menerima, sudah legowo gitu, sudah mengucapkan selamat. Oke, stop. Kan kemarin tuh dugaannya tuh kan kenapa masih berlarut-larut demo karena yang didukungnya belum memberikan instruksi untuk ya udah stop. Dan memang pertandingan pun belum beres sepenuhnya gitu kan. Bener-bener beres tuh begitu putusan MK gitu. Iya. Kalau kayak gini enak adem, di respect Pak Ganjar, mantap. Respect. Yang kedua meluncur. Just. Nih yang ditunggu-tunggu juga nih, ada juga Pak Anies yang gak lupa mengucapkan selamat dan beri sanjungan kepada Pak Prabowo ya. Captionnya sih ada Anies turut sampaikan pesan untuk Pak Prabowo, diposting sama liputan 6 SCTV. Ceki-ceki wow. Play. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat. Nah, pendapat pribadi tentang Pak Prabowo, beliau adalah seorang patriot. Saudara-saudara sekalian, salah satu prinsip demokrasi yang baik adalah peaceful transition of power. Perpindahan kewenangan yang berjalan dengan damai dari presiden petahana yang segera akan berakhir masa jabatannya kepada presiden terpilih. Dengan segala catatan tentang problematiknya proses Pilpres 2024 kali ini, kami berkomitmen untuk menjaga prinsip peaceful transition of power itu. Dan kami memilih untuk menjadi bagian yang terus menjaga, terus membangun mutu demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu,
Pada hari ini kami menyatakan bahwa bagi kami proses Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo, dan saya jawab beliau adalah seorang patriot. Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot. Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Maka Pak Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik, menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara, menjaga keseimbangan dan independensi 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu menjamin kebebasan media sebagai pilar keempat demokrasi, serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kebebasan rakyat di dalam bersuara, di dalam mengungkapkan pendapat, di dalam berserikat berkumpul dalam sebuah proses demokrasi. Dan sebagai seorang patriot didik, saya percaya Pak Prabowo akan mengembalikan dan akan menjaga nilai-nilai demokrasi ini di masa-masa Indonesia ke depan. Kalau kayak gini kan enak nih. Jadi enak juga dilihat ya, Mang, kayak nggak ada yang huru-hara ini lagi gitu. Jadi enak gitu dan ternyata dilihatnya. kayak oh ya udah nerima nih, fair play gitu ya begitu. Jadi aku memaklumi Mas sewor sebelum pertandingan mah ya udahlah kan itu kan salah satu bentuk orkestrasi pertandingan. Ya. Tapi begitu hasilnya beres ya udah terima gitu. Enak adem nih. Jadi aku nangkepnya kemarin-kemarin itu kayak masih nggak bersuara ya, mungkin oh ya udah biarin dulu karena ini belum selesai gitu. Jadi kayak apa yang dilakukan mungkin sah-sah aja gitu kan. Tapi ada beberapa elemen-elemen yang masih belum terima sepertinya nih ya. Coba kita kasih nextnya dulu. Cus. Nih ya. Yes. Mungkin ini perwakilan atau kayak gimana, yang jelas setelah sidang MK kemarin di lokasi demo sana ada ibu ger atau ibu-ibu vlogger yang mewawancarai salah satu pendukung yang katanya senior tokoh masyarakat yang aku tangkap sih kayak belum terima aja Jeki Wow. Play. Kita mau wawancarai senior kita, Ibu Tika Wisono. Halo Ibu. Assalamualaikum. Salam. Aduh Ibu, saya mau nanya sama Ibu nih. Ini kan keputusan MK ini kan kayaknya sangat mengecewakan buat kita. Nah, Ibu, pendapat Ibu apa tuh? Pastinya kita kecewa karena tadinya pengennya 50-50 ya. Walaupun ada yang menolak tapi ada yang menerima. Sampai detik ini katanya sudah 5, tinggal tunggu 3 lagi. Tapi toh kalau 5 menolak berarti kan kalah gitu ya. Nah tapi yang saya mau bilang teman-teman semua, mulai hari ini masih ada 5 bulan untuk kita membuat perubahan. Masih bisa 5 bulan karena people power belum, kemudian alam semesta belum. Saya masih ada harapan terhadap people power dan alam semesta, tapi saya juga banyak berharap terhadap situasi fiskal Indonesia. Kalau rupiah melemah terus melemah sampai ke angka 18-19 ribu, tidak mungkin akan diem aja rakyat akan bergerak gara-gara fiskal akan tambah buruk. Dan itu nggak bisa direkayasa karena situasi ini akan membuat memang ekonomi Indonesia goyang. Jadi ya udah, mereka menang sekarang sementara ya, nggak akan menang seterusnya selama kebatilan itu memang ada. Yang pasti tiada kata jera dalam perjuangan. Nah, ini salah satu yang masih belum menerima nih, ibu yang katanya tadi ditulisannya sih tokoh masyarakat, cuman aku nggak tahu tokoh apa gitu kan. Ya kan maksudnya beda-beda, ada yang jual sembako tokonya, iya, ada yang bisa jual itu ini. toko. Iya gitu, yang jelas ya yang padahal gitu yang didukungnya saja sudah menerima gitu iya, kan. Masing-masing kita bisa lihat tadi 01 sama 03 kan. Bahkan mengucapkan selamat gitu kan. Gitu, tolonglah. Apakah triggernya gara-gara ini juga meluncur? Cus.
Iya, Yes. ini juga ada yang keberatan gitu ya, atau Yang masih belum menerima. sepertinya ya, gimana ngomongnya ya gitulah pokoknya. Diposting sama TV One News, captionnya MK tolak gugatan hasil Pilpres 2024. Nah ini para demonstran yang kebetulan kemarin mengawal. Ini katanya akan berdemo kembali saat pelantikan, which is itu bulan Besok. Oktober. Oh pelantikan ya. Iya, bulan Oktober. Berarti connect dengan statement si ibu tadi tuh yang mau diwawancarai gitu kan. Iya. Tiga papu. Play. Mereka masih terus menyampaikan orasinya untuk menyampaikan pendapatnya terkait keberatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan memang Widi dan juga pemirsa, sejak tadi pagi pukul 9 hingga pukul 3 sore bahwasanya Mahkamah Konstitusi melakukan keputusan yaitu penolakan atas gugatan baik dari Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar maupun pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Dan kami juga sampai saat ini juga masih melihat sejumlah tim kepolisian turut masih mengamankan sekitar patung kuda begitu. Dan dari informasi yang kami dapat, mereka sebelumnya telah menyiapkan sejumlah tim yaitu berjumlah sekitar 7.000 tim gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI dan juga Dinas Perhubungan untuk turut mengamankan aksi demonstrasi pada hari ini. Dan tadi kami sempat menangkap beberapa poin yang disampaikan oleh demonstran, yaitu salah satunya merupakan mereka merasa keberatan atas segala keputusan, semua keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu penolakan dari Mahkamah Konstitusi atas gugatan dari paslon nomor 01 dan 03. Dan memang dari masa ini terdiri dari sejumlah lapisan masyarakat yang akan menyuarakan bagaimana hasil gugatan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dan tadi kami juga sempat mendapatkan informasi dari orasi yang disampaikan bahwasanya mereka selanjutnya berencana akan melakukan demonstrasi kembali pada saat pelantikan. Oke. Tapi kan kalau secara timeline kan ini terjadi atau orasi ini terjadi sebelum akhirnya ada video yang beredar soal Pak Anies dan Pak Ganjar yang sudah mengucapkan selamat ya gitu. Iya. Dan juga kan ini plannya saat Oktober nanti nih kemungkinan janjiannya kan semoga dengan sisa bulan yang ada gitu kan, sama udah beredarnya video tadi gitu kan. Akhirnya tidak jadi gitu lah. Iya. Ya tolonglah. Ya walaupun tadi ada ibu-ibu yang bilang katanya masih ada sisa 5 bulan nih. Iya, gitu ya, tapi kan itu timelinenya kan sebelum video Pak Anies sama Pak Ganjar rilis gitu ya, ngucapin selamat itu semua. Iya. Udah jangan yuk. Iya capek cari duit kerja aja deh. Kita ke Rex ya. Lucer. Ninyo. Yes. Ini juga salah satu yang sepertinya belum menerima nih ya. Pak Hasto yang katanya sih entah mewakili PDI, tapi aku rasa tidak mewakili PDI sepenuhnya karena yang dicalonkan aja Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah legowo menerima ya. Iya. Di sini Pak Hasto sih bilang gugatannya ditolak, PDIP sebut MK legalkan Indonesia jadi negara kekuasaan. Nggak tahu lebih ke bukan PDIP sih, aku rasa kayak tidak mewakili. Ini mah Pak Hasto aja kali ya. Pribadi kayaknya ya. Ceki-ceki wow. Play. Sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Konsekuensinya Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi. Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilu 2024 disampaikan sikap sebagai berikut. 1. PDI Perjuangan menilai bahwa para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, merupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Konsekuensinya Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya otoritarian demokrasi melalui penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih, mengapresiasi terhadap beberapa hakim MK yang berani menyampaikan kebenaran. Untuk pertama kalinya sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan suatu penilaian secara kritis, dissenting opinion
terkait dengan pelaksanaan Pilpres. 2. PDI Perjuangan menilai bahwa demokrasi Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Dampaknya, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi berbagai persoalan serius, terlebih dengan persoalan perekonomian nasional dan tantangan perekonomian global. Nggak tahu ya kalau fullnya ada ucapan selamat atau kayak gimana, tapi dari highlight yang diposting sama Kompas News ini terlihat bahwa masih belum menerima nih, makanya disebut MK legalkan Indonesia jadi negara kekuasaan gitu ya. Ini kenapa nih Pak Hasto nih? Kan kalau kata Mas Gibran, Pak Hasto paling oke. Pak Hasto paling oke. Bahkan ada juga meluncur. Nih ya, diposting sama Metro TV. Belum selesai PDIP akan gugat hasil Pilpres ke PT UN gitu. Waduh, gimana nih Pak Hasto? Ceki-ceki loh. Play. PDIP menilai Mahkamah Konstitusi gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan benteng demokrasi. Oleh karena itu, PDIP akan menggugat hasil Pilpres ke PT UN. Usai Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pilpres, PDIP sebagai pengusung utama paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud MD menganggap Hakim MK tidak membuka ruang terhadap kaidah dan moral. Hal itu disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, usai menggelar rapat koordinasi nasional di kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin malam. Hasto menyebut pihaknya akan tetap menempuh jalur lain, yakni menggunakan ruang hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Perjuangan menghormati keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi, pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PT UN. Jelajahi cara termasuk melalui PT UN gitu ya. Jadi Pak Hasto sepertinya belum menerima nih, nggak tahu all PDI keseluruhan gitu kan. Kecuali yang misalkan yang ngomong Ibu Mega, baru tuh aku bisa meyakini bahwa all PDI keseluruhan. Ini kan yang ngomong Pak Hasto ya. Bukan ketuanya gitu. Dan juga kan balik lagi Pak Ganjar, Pak Mahfud udah udah menerima dan sudah ini sudah mengucapkan selamat juga ya. Ada apa wai ini teh tuh? Karena kalau dilihat dari videonya juga Mang, itu kayaknya nggak keseluruhan partai deh yang datang. Jadi kayak bisa jadi hanya yang ada di situ, yang hadir di situ aja yang menyetujui itu sebagian gitu. Aja gitu. Iya. Kayak mungkin dia kayak ngomong-ngomongin, ayo nggak setuju gitu. Tapi nggak bisa semuanya gitu. Iya, yang padahal mungkin entah sudah persetujuan Ibu Mega atau belum gitu, ketumnya lah gitu ya. Iya. Karena dilihat juga Pak Ganjar sendiri yang diusungnya justru sudah legowo dan meminta mengucapkan selamat gitu kan, dan berpesan-pesan gitu. Pasti paling oke. Kita kasih next ya. Nah, next ini aku nggak tahu berhubungan apa enggak. Yang jelas banyak beredar caption. Di sini sih diposting sama Kata Data yang di-repost sama Yakin Indonesia Maju. Captionnya sih usai putusan MK, PDIP sebut Pak Jokowi dan Mas Gibran itu bukan kader partai lagi. Ya nggak tahu, mungkin dikeluarin dari keanggotaan partai atau kayak gimana, aku nggak ngerti. Yang jelas banyak beredar kayak gini. Dan sampai saat video ini di-tag pun belum ada klarifikasi atau kejelasan mengenai statement seperti ini gitu. Tapi banyak beredar gitu. Ya, mungkin kalau dari Pak Jokowi Mas Gibran mah ya udah enggak apa-apa gitu ya. Tapi yang menarik ini nih, nggak tahu nih ada hubungannya apa enggak meluncur. Nah, kalau ini menarik respon Pak Jokowi usai putusan MK ya. Di sini sih diposting sama Kompas TV News, captionnya sih politisasi bansos, intervensi pemerintah tidak terbukti. Ceki-ceki play. Menolak semua gugatan Pak Anies dan Pak Ganjar. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan
menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal, geopolitik, betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Betul. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Dan kita siapkan karena sudah sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU. Besok ya. nih. Saya rasa itu. Nah ini tinggal transisi nih. Mungkin bebannya juga buat Pak Jokowi itu kayak nggak terlalu berat karena transisinya keberlanjutan gitu kan, tinggal kayak ini yang belum, ini udah sampai sini, udah sampai sini, begitu sih di bayangan aku tuh. Jadi serah terima ini pekerjaan. Iya. Nah, tapi Pak Wowo gitu kan di awal gitu ya. Tapi sebenarnya aku sampai sekarang aku tuh masih bingung, Bang. Jadi dibilang politisasi bansos gitu kan. Ya kan mau ada atau enggak pemilu ya bansos tetap ada gitu. Iya itu sih agak unik juga kan. Banyaknya juga yang bilang kenapa nggak dari awal ngasih bansos gitu. Nah kebetulan momennya jadwalnya berbarengan dengan waktu kampanye gitu, di mana ini kan schedule-nya sudah disahkan oleh DPR gitu. Benar. Aku pikir apa DPR nggak ada yang nih, tanggal sekian. Ini kan harusnya kampanye gitu kan. Iya. Atau mungkin DPR yang sebagian besar itu waktu mengesahkan masih berpikir Bapak ini part of red. Gitu. Bisa, karena kan pergeseran formasi kan terjadi di ujung-ujung pendaftaran gitu. Ya. Anjir. Anaknya Bapak ada di biru nih gitu. Ya you know lah gitu. Ya kenapa dulu disahin? Tahu lah arahnya kemana, tolong. Yang ditunggu juga nih respon Pak Wowo. Saat tiba di kediamannya di Jalan Kartanegara semalam ya, kita pantengin live-nya kelewat ya. Ceki wow. Play. Nah ini nih semalam yang kita pantengin live-nya udah keburu mati, baterainya habis kayaknya. Ini ada Pak Wowo baru pulang ya. Teriak wartawan main merdeka. Pak Prabowo sedikit Pak. Pak akan ketemu sama Pak Ganjar dan Pak Anies gak Pak? Sabar. Pak Bowo sedikit dong Pak. Pak Bowo. Pak. Satu kalimat aja Pak. Soal putusan MK dulu aja Pak. Pak Prabowo. Pak Prabowo, Pak. Pak putusan MK Pak. Putusan MK aja Pak. Putusan MK aja Pak, satu Pak. Pak, soal putusan MK aja Pak, please Pak. Pak satu aja Pak. Apakah bakal bertemu Pak Ganjar dan Pak Anies? Pak sedikit Pak. Dalam waktu Tapi aku bayangin sih capeknya teman-teman wartawan. Banyak Pak. Kalau kayak gini itu kan aduh capeknya teman-teman wartawan nunggu nungguin. gitu di pinggir jalan. Kamu ngeliat ini kemarin kan live-nya kan? Waktu belum itu ada live salah satu wartawan lah gitu pada nunggu beli SS ini Starlink gitu kan. Aduh. Mana Starlinknya lewat mulu, ngengok nanti kesana lagi ngengok. Tapi akhirnya dapat juga nih meluncur. Cus. Nih akhirnya dapat juga di posisi sama Metro TV ini ya, ceki wow. Play. Iya. Terima kasih. Bentar Bu. Kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya lakukan persiapan untuk menghadapi masa depan. Saya kira itu dari saya ya. Kalau nggak salah hari Rabu kita akan ke KPU. Nah besok nih. Saya kira itu saja. Terima kasih semua masyarakat. Terima kasih dukungannya. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas yang berat. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak yang telah bekerja keras. Jelajahi cara baru. Jadi besok kita tunggu besok pengumuman di KPU. Tapi itu Salfok sama wartawan yang tadi semangat banget, Pak sehat-sehat Pak. Iya. Terima kasih. Ya. Intinya di sini yang aku tangkap Pak Prabowo cuman lebih ke mengucapkan terima kasih atas dukungan semua yang sudah mencoblos gitu. Kalau aku sih kayaknya disimpan buat besok deh, waktu selesai pengumuman biar lebih afdol, bener-bener sah pengumuman sah baru dikeluarin dah
biar ada eksklusif kontennya juga buat teman-teman wartawan. Kalau yang aku tangkap kalau misalkan sekarang kayak terkesannya takut mendului gitu kan, pengumumannya juga besok gitu kalau aku tangkap ya. Tapi ada juga yang sambil menunggu pengumuman, ini para pendukungnya melakukan syukuran, apa gimana? Meluncur. Ini ya diposting sama CNN 4 jam yang lalu. Akhirnya mungkin setelah melalui berjibaku drama-drama panjang ya gitu, akhirnya ini ada aksi cukur massal pasca putusan MK gitu ya. Di sini sih captionnya puluhan relawan pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi cukur massal di Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin malam, kemarin malam ya. Kan cukur tuh harus keramas ya. Iya. Ini yang ada setelah cukur massal malam-malam keramas masuk angin. Ya Allah. Gak mikir. Ceki-ceki wow. Play. Kita ke informasi berikutnya. Pasca putusan MK, puluhan relawan pendukung Prabowo Gibran menggelar aksi cukur massal di Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Ya, dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin siang, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh kubu paslon 01 dan 03. Puluhan relawan berkumpul di Aula Masjid Nurul Ihya di Kota Bogor, Jawa Barat saat mengikuti syukuran pasca putusan MK pada Senin malam. Para relawan kemudian berbaris melakukan aksi cukur massal secara bergantian. Para relawan mengaku sempat menunda pesta kemenangan pasangan Prabowo Gibran lantaran harus menunggu hasil gugatan sengketa pemilu. Tunggu dipotong, ini khas banget silent majority nih. Silent majority kan biasanya gitu, selebrasi ketika halnya sudah pasti gitu kan. Enggak yang over euforia gitu kan. Omon-omon. Cek lanjut lagi. Dari relawan Samawi Kota Bogor melakukan sujud syukur sekaligus tasyakur atas hasil Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada hari ini, dan sudah menandakan dan diputuskan bahwa kemenangan Prabowo Gibran sebagai Presiden RI ke depan dengan ditolaknya gugatan dari pasangan 01 dan 03. Kita ke informasi berikutnya. Gitu, aku tapi penasaran juga ya Pak, ada Santuy People yang punya nazar juga gitu kan. Coba cerita di bawah nazarnya apa dan apakah sudah terpenuhi. Gitu kan. Tapi ya buat para Santuy People mungkin terlalu cepat ya, nunggu besok ya seenggaknya mas selamat merayakanlah para pendukung 02 gitu atas kemenangan yang sudah diputuskan MK. Tapi biar lebih afdol besok setelah pengumuman KPU gitulah ya. Buat Pak Ganjar sama Pak Anies respect akhirnya ya. Akhirnya sudah mengucapkan selamat gitu sudah kan. Legowo dan memberikan pesan-pesan mungkin titipan segala macamnya gitu ya. Respect. Yuk gabung lagi yuk, nyatu lagi yuk. Udah yuk jadi satu kubu itu Indonesia yuk. Udah yuk kita. Kan lebih enak dilihatnya juga kalau misalnya bareng-bareng gitu. Berarti sekarang kita saatnya mempersatukan dengan intermezzo. Meluncur. Push. Ya. Yes. Intermezzo pemersatu bangsa. Wow. Ini buat para Santuy People juga tolong fokus nih. Katanya kucingnya Hah? Ceki wow. Play. I don't know why people keep saying that my cat is an AI cat, like he's fake. Look at him, he's not fake. He's a real cat. Look, he's itu beneran. Say hi, Daniel. Nah, kalau aku ngelihatnya mungkin karena susunan warnanya, susunan warna di paunya, jadi kesannya kayak nggak nempel gitu. He will have his lunch at exactly 1:30 p.m. After devouring his lunch, he will have a quick bathroom poop. Sama ini, sorry dipotong. Sama dibilang AI-nya karena dia anteng dan ngempeng-ngempengin kakinya. Jarinya. Iya, sama diem aja gitu, disangkanya AI. Iya, bisa-bisanya orang jangka AI itu. Padahal ya bisa aja kucing kayak gitu. Orang aku tahu sendiri kucing yang ngempeng baju basah itu ada gitu. Jadi enggak. And then he will demand to have his little pulse. Bukan nggak mungkin gitu. Tapi memang warnanya ada gradasinya. Iya. Tuh. And if I try to take his little paw away, like he will defend. Jadi itu bukan AI ya, ini Meng yang gemoy. Iya memang Meng. Iya gemes kan. Gemes. Ngempeng kaki. Kita kasih next ya. Just. Yo. Ini apa nih? Ini ada Meng yang katanya nggak terima karena babunya ngasih makan kucing tetangga. Waduh, Meng jelas ceki-ceki. Wow. Play. Ini tetangga yang mana yang majikan yang mana? Yang majikan di dalam dong. Oke.
Ngapain lu minta makan gitu kali. Iya ya. Makanannya boleh buat gua gitu. Main putih, nggak apa-apa, bagi-bagi rezeki itu nggak apa-apa. Jadi si abu-abu ini kucing liar gitu. Iya kayaknya, entah kucing liar atau punya tetangga atau gimana. Pokoknya si babunya ngasih makan, dianya nggak terima. Udah jangan gitu, Meng. Bagi-bagi rezeki, tolonglah. Posesif ya. Gemoy tapi. Gemoy. Yang mana? Dua-duanya dong. Kita kasih next ya. Cus. Yo, next ini apa? Ini ada kucing yang latah, tapi latahnya cuma setengah. Oh, ciki-ciki apa? Play. Iya, tapi kakinya doang bututnya enggak gitu. Niat, aduh Meng kalau latah tuh niat gitu. Badannya ya udah gini aja kakinya doang. Niat dong Meng. Kan kalau kayak gini, aduh jadi tuh. Niat dong, aduh Meng kalau mau latah niat semuanya gitu, tolong lah. Kalau kayak gini makin gemoy. Kan? Kita menuju ke kelasnya ya. Cus. Nyah. Yes. Kelasnya ini ada sedikit aja pendek. Oyen yang fokus mau pijet, jadi nggak mau diganggu ciki-ciki wow. Play. Tuh. Dia bilang dia enggak, gue mau fokus. Jadi Oyen ini punya bakat kucing pemijat gitu. Dia mau menunjukkan bakatnya tapi nggak mau diganggu, jadi enggak. Aku mau sih punya Meng yang bisa mijat gitu. Bisa mijat, bisa ngerok gitu ya. Enggak dong. Nanti abis itu dibekelin GPU gitu. Tolonglah. Gemoy banget. Tuh, nggak mau diganggu, bisa kan mandi lu seneng nggak? Iya. Gue mau fokus gitu. Oyen sudah dewasa ya. Gemes. Berarti kita harus meluncur ke Say Thank You. Super. Thanks. Meluncur. Cus. Ya. Yes. Sebenarnya kita kali ini ada 5. Ih, silent majority. Terus rame juga. Baru pada ngomong. Silent majority. Kita buka dari Bunda Resa. Ya, yuk selesai yuk, kembali kerja yuk, legowo yuk, yang kalah, yang menang selamat memimpin, semangat katanya. ID Indonesia disambut sama Yulian QR2 begitulah. Yuliana. Bener banget, karena siapapun presidennya kalau nggak kerja ya nggak makan. Oh udah tuh. Karena kami bukan penerima ataupun pengharap bansos, yes. Tapi kami memang ikhlas dan sadar sepenuhnya nyoblos peragip, bukan karena dapat bansos ataupun apapun. Betul. Meu ya. Alhamdulillah, semoga drama Pilpres udahan. Masing-masing fokus kerja aja. Pemerintah kerja untuk rakyat dan negara. Rakyat juga fokus cari uang untuk keluarga. Dadah Mas. Besok-besok kalau nggak siap kalah jangan ikut pemilu lagi ya. Bikin pusing, pengikutnya suka tantrum soalnya. Apalagi emak-emaknya sibuk menghina. Semoga anak dan suami tidak ditelantarkan. Ini maunya nih kadang-kadang suka pedes gitu. Dari fans Geming benar sekali karena jelas rakyat Indonesia memang memilih Pragri. Bila dari pollingnya di YouTube Kompas TV aja 78% menolak permohonan 01 dan 03. Iya pasti nonton live-nya dia. Terbukti silent majority memilih karena hati silent. Novita. Numpang lapaknya Kak, alhamdulillah akhirnya. Hai kalian, udahi demonya. Mari kita bekerja demi keluarga. Oh ya Nyomang, Mengnya nggak ada ya katanya, sampai aku ulang ternyata emang nggak ada. Iya lagi si Abu lagi ugal-ugalan, lagi cabut-cabutan, biarin aja. Nextnya dari Dead Amicu. Sorry-nya mana? Gimana tuh? Rice dong, Kuyes apa gitulah. Kuriai. Anonymous. Nah ini nih sarkas. Apa tuh? Si sarkas nih. AMK nggak adil banget nih. Prabowo tuh 2009 Megawati Prabowo kalah, 2014 kalah, 2019 kalah. Masa sih dengan bersabar dan terus berjuang sekarang Prabowo bisa menang? Gak masuk akal banget kan? Pasti curang ini. Pokoknya seharusnya yang menang 04 Abu dan Pakun katanya. Sarkasnya jago aku akuin jago banget. Gila keren, satirnya keren. Nextnya dari Syahrul Makmur. Mereka sebenarnya nggak kalah, mereka memang menanggung joget dulu dong. Oke guys. Oke, Stevi numpang lapak Bunda. Oke, halo Nyomang Abu Pakun. Sudah kuduga bakal tetap ada penolakan dan demo setelah putusan MK. Kayaknya para pendukung 01, 03 sudah dipengaruhi oleh pilihan harus dan dimasukkan ke kalau nggak keduanya dan tetap bersikeras aja, siap-siap aja jadi tersangka karena sudah ada salah satu dari kalian kemarin yang ini kalau Stevi ngeri ancamannya ngeri nih. Next ada Jimmy Story. Yang anggap aja sengketa Pilpres ini sebagai hiburan menjelang pelantikan Pak Prabowo dan Gibran. Hiburan pusing. Next ada dari Saninata. Kakak Saninata akhirnya menang, semoga Pak Wowo bisa jadi
pemimpin yang bijak, rakyat bisa semakin sejahtera, aman dan damai. GWS Mamang ketularan nyonya ya. Terima kasih. Nextnya dari Dik Numpang Lapak, greget dari kemarin liatnya. Heran lihat demo teriak-teriak gini. Mereka pernah mikir nggak apa yang diucapkan, takutnya fitnah yang dituduh. Ya benar. Nggak takut dosa apa ya? RAI ini berasa paling pintar, semoga bumi yang berjiwa besar. Katanya menduga Raffi dibahas. Oke, maaf tidak bisa lengkap dibacainnya. Nextnya dari Joanita Jailaneri. Ya. Sebagai pemilih 03, saya ucapkan selamat buat Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga target Indonesia Emas 2045 semakin nyata persiapannya di bawah kepemimpinan kalian. Semoga toleransi beragama dan kesadaran politik kita semakin baik dari waktu ke waktu. Senang aja saya tahun ini nggak ada politik identitas antara yang pro dan kontra sama KPU. Isinya sama-sama beragam agama. Yuk kita doa sama-sama buat Indonesia yang lebih baik di kemudian hari. Thank you Nyomang sudah memberi sari-sari info update setiap hari. Sehat selalu buat kita semua. NB yang mau nebeng komen silahkan, tapi nggak boleh hujat-hujat, bikin lapak sendiri aja kalau mau hujat, karena doa kita akan kembali ke kita sendiri. Peace. Nah, katanya. berhubung yang kasus proteksi nggak boleh hujat, yang hujat nggak Mamang bacain, tapi respect. Yes. 03 tapi tetap respect. Mantap nih. Nextnya dari Halo Ayah. Numpang lapak Kak Joan Nyomang nggak sia-sia ngikutin sidang MK. Seneng banget woy. Oh ngikutin juga. Rahmanur Rizky di kubu mana yang orang-orangnya yang mantan dan terindikasi korupsi paling banyak? Hayu. Ada juga kasus masih gantung. Wah ini membahas kasus korupsi ya. Ciao. Saya juga milih 03 karena kagum sama Pak Mahfud pas dulu menghadapi DPR yang wadidaw. Semoga Prabowo Gibran bisa merangkul Pak Mahfud dan orang-orang baik lainnya supaya kembali menjadi seperti dulu. Lepas dan gak kebawa terus sama circle yang sekarang. Itu setuju, serius, tapi yang sampai sekarang pun aku masih respect sama Pak Mahfud. Circle. Yang jajal numpang lapaknya Eka, praktik akan dilantik. Oke. Semoga RUU perampasan aset. Oh iya ini di koruptor juga didorong agar disahkan. Ya itu wajib. Nextnya dari Rezali. Numpang lapaknya Kak, semangat dan sukses kepada Bapak Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Semoga program kerja yang akan dilaksanakan tidak terhambat apapun. Salam hormat dari pendukung 01. Kalau baca gini tuh merinding loh sumpah. Dari yang nyucapinnya 03 01 iya kan enak kan ya. Bara Pratama pokoknya oke gas nomor 2 siap gas. Iya. Mbak Cekuen Mas numpang lapaknya ya Kak Joan. Maaf katanya kalau kotoran cicak di masjid itu kan harus dibersihkan ya. Lah itu kok malah alasan bilang mau ibadah, gimana caranya dan tidak sopan lagi, bikin malu umat muslim saja. Aku nggak ngerti cara maaf ya mama nggak ngerti. Iya. Lukor numpang komen ya Kak, seperti yang harus sedang menghibur tim horenya supaya tidak sedih. Aduh tolong Ma. Next ada dari Jenny Deandra. Halo Nyomang, udah lama nggak komen, cuma nonton aja. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah nggak sia-sia nungguin hasilnya. Sempat kepikiran kalau pemilu ulang aku nggak bakalan hadir ke TPS, mau kerja aja. Semoga Indonesia selalu damai ya. Dan berdoa untuk yang kena bencana selalu diberi ketabahan dan semua selamat, nggak ada korban jiwa. Amin. Ini pasti kita kepikiran pemilu ulang lagi. Ini gimana tuh? Last of dari HT7718. Dissenting opinion 3 hakim MK, kalau saya tidak salah tangkap adalah mereka setuju dengan kemungkinan adanya korelasi antara kemenangan 02 dengan kekuasaan dan bansos. Oleh karena itu 3 hakim tersebut berpendapat sebaiknya dilakukan pemilu ulang di beberapa provinsi, namun mereka tidak menyebutkan diskualifikasi 02. Jadi pemilu ulang tanpa diskualifikasi 02 hasilnya bisa kita prediksi kalau itu terjadi bisa-bisa suara 02 bertambah dan suara 01 dan 03 tambah 11. Nggak mungkin Refli Harun dan kawan-kawan gak sadar soal itu, tapi mereka kan malu kalau harus akui kesalahan telak. Kekalahan telak. Iya, jadi itu yang aku tangkap kemarin di setting opinion itu lebih ke buat ini loh, buat meredam yang pada meragukan, mending ulang aja di tempat-tempat tertentu gitu. Begitu hasilnya keluar kan, nah udah dah lo nggak bisa diserang lagi atau kayak gimana gitu. Iya. Ya mungkin kan, Bapak RH itu dia mau berpositif thinking gitu ya. Thinking aja gitu kan, dan habis. Terima kasih kepada para sultan satu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan gara-gara Pakun tidur jadi Mamang yang dimak-mak. Mamang dan Pakun yang udah bobok. Dua tapi Mamang cabut dulu dan ciao.